Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Halo Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Taurus, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu kira-kira seperti apa sih suasana relationship-nya kalian untuk di saat ini ya. Nah, namun seperti biasa sebelum Mari menyampaikan pembacaannya, Mari harus kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudahlah pasti hanya akan resonate untuk sebagian Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, Mari harapkan kamu mampu berbijaksana menyikapi apa yang kamu dengarkan melalui Mari di sini ya. Oke, langsung ini dia. Ada energi dari Knight of Cups di sana, kemudian ada energi dari kemudian ada energi dari ini, berikutnya ada di sini, kemudian ada ini dan ada energinya di sini, berikutnya ada di sini, kemudian ada ini dan kemudian ada di sini, berikutnya ini. Oke, baik ya. Nah, jadi kalau melihat gini, nampak-nampaknya memang hubungan kalian ini tuh agak-agak ada ya energi-energi toksiknya gitu ya. Karena untuk beberapa di antara kalian sepertinya kayak terpengaruh banget ya sama si pasangannya kamu gitu loh ya. Jadi ini maaf-maaf saja. Nampak-nampaknya untuk beberapa ya, tidak semua sudah pasti, hanya ada beberapa kamu itu tuh di bawah pengaruh dari energi lain ya, atau bahkan boleh dikatakan entitas lain gitu loh. Dan entitas ini tuh Marliat bisa utusan dari si pasangannya kamu ini. Jadi kamu di bawah pengaruh bukan sebatas energi murni ya dari si pasangannya kamu. Makanya Marliat tidak heran kalau kamu ini itu tuh bisa ya kayak terikat betul kepada si seseorang ini kan, gitu loh. Bahkan ketika kamu diperlakukan tidak benar, kamu diperlakukan buruk oleh si dia, akal sehatmu bisa itu tuh tahu gitu loh. Bahwa kok kayaknya dia nggak boleh begini ke aku. Ini salah ini yang dia lakukan ini ke aku. Tapi bisa-bisa kamu terkunci kan. Mulutnya kamu bisa terkunci. Tindakannya kamu bisa itu tuh kayak ngebatu doang. Nge-freeze kamu. Kamu nggak bisa membela diri, kamu nggak bisa melawan gitu ya. Mungkin akal sehatmu pernah mengajak kamu untuk meninggalkan relationship ini. Kamu berpisah dari dia gitu ya akal sehatnya kamu. Tapi begitu akal sehat ini dicoba oleh kamu untuk dimanifestasikan dalam tindakan nyata, bisa-bisa kamu nggak sanggup di sini kan? Nggak sanggup kamu ini kalau Mari nampak kan? Nggak seperti itu. Jadi kayak resah, gelisah dirimu kan? Kalau begitu kayak kamu udah aku selesain aja lah dengan dia gitu. Nggak bisa kamu kan gitu. Jadi bisa kayak ya benar-benar kamu terkunci di sini. Tahu harus menyelamatkan diri tapi nggak mampu, seolah-olah nggak mampu gitu loh. Kayak tangan kakinya kamu itu tuh dikerangkeng seolah-olah seperti itu gitu ya. Katakanlah misalnya kamu sempat ini tuh ya memaksakan dirimu, udahlah tak blokir aja ini orang. Tapi begitu kamu ngeblokir dia, wadah di situ resah, cemas, gelisah, kok yo makin cinta, kok yo makin sayang, kok makin takut kehilangan dia gitu. Nah jadi boleh-boleh kalau Mari bilang ya kamu terpecah di sini ya antara jiwamu dengan bagian dari jiwamu yang lain itu tuh kayak bentrokan gitu loh ya, kayak saling berlawanan begitu. Jadi akhirnya ya udah kamu terjebak dalam relationship ini tuh bersama dengan dia gitu ya. Pikiranmu kok yo tertuju ke dia saja gitu kan. Perasaanmu yo tertuju ke dia saja. Kalau kamu cukup pandai, cukup lihai ya untuk melakukan tindakan pengamatan diri. Mana tahu kalian di sini tuh ada beberapa yang sudah coba menekuni meditasi misalnya gitu ya. Bisa mengakses keadaan meditatif gitu ya. Pasti kamu di situ tuh bisa kayak menyadari kok aku kayak gini ya sikapnya gitu loh. Makin kayak pengen ninggalin dia kok makin pikiran ini tuh tertuju ke dia.
makin pengen melepaskan dia, kok perasaan ini tuh nyangkut di dia mulu gitu. Ya kan di sana. Nah jadi kalaupun kamu sempat melakukan percobaan untuk ngeblokir seseorang ini, contoh diblokir aja gitu ya. Loh kamu yang kemerungsung sendiri di sana gitu loh. Ya kamu yang nggak tenang, kayak ada rasa bersalah misalnya ya. Kayak ada rasa gelisah, cemas, nggak beraturan gitu ya. Kayak justru lebih banyak energinya kamu tersedot, terkonsumsi karena relationship ini. Tapi jikalah kamu juga menyerahkan dirimu terlarut kepada hubungan ini, sakit. Sakit ini yang kamu rasakan. Jadi kok kayaknya menetap sakit, meninggalkan pun sakit gitu loh. Ya, jadi ya posisinya kamu kayak ya udah semacam seseorang yang seolah-olah tak berdaya begitu. Tuh kalau mari lihat ya. Memang ini tuh bisa juga ya bercerita tentang karma. Bagi kalian di sini tuh yang mempercayai tentang ceritanya karma ya. Jadi jangan-jangan melalui dia memang ada karma yang harus kamu tuntas bayar di sini gitu loh. Atau ini bisa karma leluhurnya kamu gitu loh. Ya, misalnya nih contoh aja nih ya, kasar-kasarnya doang ini. Katakanlah misal mamanya kamu semasa dia masih muda dulu dia playgirl misalnya seperti itu ya. Nah jadi ada yang sakit hati nih karena dipermainkan oleh mamamu gitu ya. Nah jadinya ikutan kena nih kayak karma turunan gitu loh. Kamu melalui kamu mamamu membayar seolah-olahnya begitu ya. Terpaksa kamu yang membayar. Nah seperti itu. Atau ini bisa, memang ini adalah karma pribadinya kamu. Nggak tahu lah ya apa memang kemarin-kemarin hari kamu ada menyakiti hati seseorang sehingga keluar sumpah serapah misalnya seperti itu ya. Nah akhirnya kamu yuk ketemu sama si seseorang ini gitu loh. Ya di sana. Atau mungkin dalam kehidupan kamu yang lampau ya, kehidupannya kamu sebelum bernama siapa namanya kamu saat sekarang ya. Ini juga kan kalau cerita karma berarti juga mempercayai tentang reinkarnasi kan. Nah jadi bisa ini adalah buah dari kehidupannya kamu di masa yang sebelum kehidupan saat ini gitu loh. Ya. Nah pokoknya kalau Mari bilang hubungan dengan si dia itu tuh walau kamu katakan kamu cinta dia, walaupun kamu katakan kamu sayang sama dia, tapi kok cinta dan sayang ini menyiksa, gitu loh. Ya, menyengsarakan dirimu di sini kalau Mari lihat, ya. Dan kayak nggak ada cara untuk menyelesaikan atau melampaui kesengsaraan diri ini. Nah, begitu ya. Jadi nampaknya Mari satu-satunya orang yang boleh berbahagia di hubungan kalian tak lain tak bukan ya itu tuh adalah pasangannya kamu kalau Mari nampak ya pasangannya kamu. Sementara kamunya sendiri ya sering galaunya, gelisahnya, cemasnya, lelahnya, sedihnya ya lah macam-macam lah, sebutlah di situ tuh keadaan-keadaan yang dikonotasikan negatif ya. Lah ini yang kamu rasakan dalam hubungan dengan si dia gitu loh. Tapi memang kalau untuk bicara tentang cinta yang kalau katakan cinta yang datang dari dalam jiwa ya ada di sini cinta yang datang dari dalam jiwa gitu ya. Baik itu tuh dari kamu untuk dia dan percaya atau nggak percaya dari dia pun ada ke kamu gitu loh ya di sana. Nah begitu. Jadi kayak ya udah kalian terperangkap muter-muter di dalam relationship seperti ini. Walau jelas ya dia tidak mengalami sama persis seperti apa yang kamu alami melalui dia gitu ya. Nah dia itu tuh paling-paling memang kok kayaknya mungkin yang apa ya gambarannya ya dia menaikkan
status relationship dengan kamu, ya dia nggak mau gitu ya. Tapi melepaskan kamu juga dia tidak berkenan gitu. Kalau mari lihat, ya dia pun maunya itu tuh galau-galau di sana. Cuman kegalauannya dia itu kan sudah bisa dia lampaui ya. Ada caranya, dia ngerti dia caranya untuk melampaui. Jadi katakan kalau kamu galau ke dia dalam 1 hari, bisa itu tuh menghabiskan durasi 3 jam. Nah, katakan aja begitu ya. Nah, sementara kalau dianya sendiri galau tentang kamu, yo paling-paling di situ tuh paling hebat lah 1 jam. Udah paling hebat banget lah itu. Gitu. Ya karena dia memang masih juga punya kegalauan tentang dirimu, makanya dia itu tuh mau memastikan kegalauannya dia ini jangan bisa membawa dia menjadi lebih galau lagi. Makanya beberapa terpaksa nih ya, terpaksa atau mungkin memang dia sudah punya kebiasaan ya untuk minta tolong nih sama praktisi. Tolong dong biar kamunya itu tuh diikat ke dia gitu ya. Nah di sana tolong. Nah jadi karena kamu juga punya hutang karma ya. Nah jadi sedikit aja dijalani sekali aja gitu ya oleh praktisi yang dia sambangi. Ya udah akhirnya kamu terjerat di sini, terikat di sini dengan si pasangannya kamu gitu. Kalau mari nampak ya, dan ya kamu tidak punya benteng energi untuk menghalau ya, menghalau niatannya dia mengikat kamu seperti ini gitu. Ya udah akhirnya kamu kayak terkerangkeng, walaupun itu tuh nggak ada nampak, mana kerangkengnya nggak ada, mana borgolnya nggak ada, mana penjaranya nggak ada gitu. Tapi secara di dunia energi ya udah kamu terbelenggu kalau mari lihat dalam hubungan sama si dia ini. Nah seperti itu. Nah, memang mari tahu kalau untuk misalnya gini ya, habis kalian bertengkar pasti ada aja kan caranya untuk baikan gitu kan. Nah, asal habis ribut ada aja upaya untuk menghentikan keributan ini gitu kan. Nggak bisa kalian ini tuh mari lihat dikatakan nyaman, aman, tentram gitu kan. Nah, terus dia datang godaan-godaan untuk sedih, godaan-godaan untuk merasa takut gitu ya, godaan-godaan untuk stres gitu ya kan, ada aja datang tuh. Kalau mari lihat ini tuh ya berlaku ya dalam dirimu dan juga dalam dirinya dia. Jadi habis kalian ribut nanti ngerti aja, ada aja jalannya seolah-olah kalian itu tuh rujuk damai gitu ya, tapi ntar lagi gelisah lagi, terus tengkar lagi gitu-gitu kan. Jadi mari bilang kayak ya mungkin tengkar, mungkin kayak ketidaknyamanan yang kalian rasa juga bukan dalam artian bertengkar secara verbal kayak adu argumen gitu ya, pencak silat lidah gitu ya, enggak juga. Tapi bisa kadang-kadang itu tuh silent treatment, nggak tahu-tahu entah apalah sebabnya silent treatment. Hanya karena perkara dikit aja gitu ya, itu tuh bisa silent treatment jawabannya gitu loh. Responnya, reaksinya itu tuh ngediemin. Nah seperti itu. Tapi ketika kalian mesra, wih bisa ini tuh mesra banget gitu ya. Di sana. Sekalinya galau, galau sekali. Sekalinya bahagia, bahagia banget gitu kan. Jadi kayak gak ada di antara gitu. Sedang-sedang ajalah happy-nya. Sedang-sedang ajalah sedihnya. Nampaknya mari gak berlaku. Main sedang-sedang saja di sini. Gitu. Tapi dia benar-benar joss. Gitu, joss sedihnya, joss happy-nya, joss marahnya, joss gembiranya, gitu kan? Total gitu kalau mari lihat ya, nggak nanggung-nanggung di situ. Itu kalau mari nampak. Ya dan ya suasana keadaan seperti ini tuh masih akan berlangsung sampai sekian lama lagi nih kalau mari lihat ya. Bahkan bisa itu ceritanya bertahun-tahun, gitu loh. Ya. Bisa aja memang gambaran di depan mata
wah ini tuh udah selesai nih, bubar nih sudah gitu. Tapi dilala nggak ngerti bagaimana caranya, terhubung lagi. Gitu-gitu di sini. Jadi antara bahagia dan sengsara, ya itu mari lihat tajuknya relationship kamu dengan si dia ini, gitu loh. Dan yang ianya apa yang terjadi dalam dirimu sama-sama itu tuh terjadi di momen yang serupa dengan dia. Contoh, ketika kamu merasa kecewa, lah dia pun di sana kecewa, gitu loh. Ketika kamu marah, lah dia pun di sana marah. Nah, tetapi sama juga dalam hal yang sebaliknya. Ketika kamu cinta sama dia, ya menggebu-gebu di situ rasa cintanya kamu. Lah, dia juga nunjukin rasa menggebu-gebunya cintanya dia kepada kamu, gitu. Jadi kayak mirroring total. Kalian berdua di sini. Ada tuh kan orang mirroring itu tuh, misalnya nih, hari ini tuh kamu cinta. Dia biasa saja, besok dia yang cinta, habis itu kamu yang biasa saja. Kan ada begitu ya. Hari ini tuh kamu marah, besok dia yang marah, gitu ya. Nah, tapi di sini itu kalau dalam hubungan kalian, pas kamu marah, dia pun ketepatan marah juga gitu. Kamu nggak bisa kendalikan dirimu, dia juga nggak bisa kendalikan dirinya, gitu loh. Bareng-bareng jadi kayak seperti kembar siam kalian di sini kalau mari lihat ya energinya. Makanya mungkin kalau kalian kayak ngerasa bahwa waduh ikatan batinnya aku ini tuh kok kuat banget ya sama orang ini. Lah ya memang iya. Memang iya gitu lah. Ya. Terlepas dari tadi energi tambahan ya di luar dirinya dia untuk mengikat kamu, tapi tanpa pun dia harus melakukan tindakan yang demikian, pasti sudah memang kuat banget ikatannya kalian gitu loh. Nah di sana. Jadi makanya kata Mari, mau seburuk apapun relationship ini, setidaknya hingga saat sekarang dan beberapa waktu ke depan ya, seburuk apapun relationship ini, kok kayaknya kemampuan untuk melangkah meninggalkan itu tuh nggak ada gitu loh. Kayak orang patah kaki gitu, tanda petik ya. Jadi sehingga tidak mampu untuk berjalan, say goodbye gitu, nggak bisa. Gitu loh. Jadi kayak udah benar ini memang sih aku harus ninggalin dia gitu ya. Nah tapi begitu jumpa sama dia nggak mampu. Pikiran untuk meninggalkan ini tuh nggak tahu ngacir dia, raib kemana dia gitu. Nanti kamu udah misalnya ya kalian pacaran ya. Pas kamu di rumahnya kamu, oh udahlah udah bener ini orang ini harus ditinggalin. Tapi begitu dia kayak colek kamu, lupa kamu, hilang, cung gitu ya. Hilang pikiran untuk meninggalkan dia. Gitu loh. Ya, nah tapi habis dari situ misalnya nih udah selesai nih aktivitas interaksinya kalian, kamu balik lagi ke rumahnya kamu. Iya ya, kenapa ya? Kok aku masih merespon dia ya? Mestinya tadi kalau dia colek aku diemin aja. Tapi kenapa ya aku ini kok gatel banget aku mau ngerespon dia. Gitu kan kalau Mari lihat ya. Nah di sana. Sama aja katakan misalnya kamu yang mendahulukan untuk mencolek dia. Gitu. Nanti kamu bisa itu tuh mikirnya, loh kok aku colek dia lagi ya? Mestinya kan aku diemin aja ya, gitu. Mestinya ya aku pakai aja momen ini tuh untuk ngelepasin dia. Gitu kan. Jadi bisa-bisa ada datang rasa menyesal gitu. Kok aku nih gatel gitu ya. Kok ini tuh aku macam orang hilang ingatan ini. Macam orang lupa diri nih. Kok mau-maunya dicolek ataupun ngecolek dia. Kan seperti itu ya modelnya kamu. Gitu. Jadi ya salah satu di antara sekian banyak beban hidupnya kamu, Mari lihat ya urusan percintaan dengan si dia masuklah ya di list entah itu nomor 1 ataupun nomor 2 gitu loh, di daftar hal-hal yang menjadi beban hidupnya kamu gitu. Atau bahkan mungkin ya dalam sektor yang lain hidupnya kamu mah bagus-bagus aja, karir ya mantep, bisnis ya oke, kesehatan ya baik gitu ya. Segala-galanya cukuplah katakan gitu. Tapi tidak dalam urusan percintaan terutama dengan si dia ini. Begitu ya. Oke lah baik. Nah jadi dalam pembacaan Mari kali ini hadir energi dari Cancer, berikut Scorpio, ada Gemini, kemudian energi dari Capricorn, Sagittarius di sana, Pisces hadir, Libra ada,
Virgo menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.